Mari kita stop membandingkan kehidupan nyata kita dengan postingan orang lain di sosial media. Karena itu tidak adil. Bagaimana bisa kamu terganggu dengan satu postingan foto kegembiraan orang lain di sosial media, kamu bandingkan dengan 24 jam harimu hari ini? Media sosial itu adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan pahala, bahkan bisa menghasilkan uang dari sosial media. Bila kita mempergunakan sosial media itu dengan baik dan benar. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang ini memakai sosial media itu justru untuk hal-hal yang tidak berguna. Media sosial itu bukan membuat kita makin tenang, tapi kebanyakan orang justru memakai sosial media itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Media sosial itu jadinya bukan membuat kita makin tenang, tapi media sosial itu justru membuat kita menjadi tidak tenang, bahkan sampai gila. Jadi stop membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain di sosial media. Karena tidak pernah ada rasa syukur bila kita selalu membanding-bandingkan. Membandingkan itu justru akan memperbesar rasa iri. Orang lain posting foto kemesraan dengan suami atau istrinya. Kamu yang single itu luka. Katamu mereka tidak punya hati. Orang lain memasang foto lucu anaknya. Kamu yang belum dikaruniai anak, kamu bilang mereka itu tidak punya empati. Orang lain pasang story-story perjalanan umroh dan haji di Instagram. Kamu yang belum ke Baitullah itu marah. Katamu ibadah kok dipublish-publish. Orang lain mengupload liburannya di Facebook, di Instagram, di story-story. Kamu yang jarang cuti itu tersinggung. Katamu kebanyakan hura-hura tuh orang tuh. Orang lain memasang foto dapur cantik dan masakan-masakan. Kamu yang hanya punya dapur sederhana itu meradang. Katamu pamer-pamer aja orang itu. Orang lain mengupload aset mereka, bisnis mereka di Instagram. Kamu yang minim ekonomi tersinggung, sombong katamu. Coba sekali-kali kamu tanyakan hatimu baik-baik. Mereka yang tidak tahu cara menikmati hidup, atau kamu yang tidak punya kehidupan? Mereka yang tidak punya hati, atau kamu yang tidak tahu diri? Mereka yang ria, atau kamu yang hasad? Mungkin benar, di sosial media itu banyak yang pamer, sombong, baper yang gak jelas, sebar hoax, dan mengeluh di sosial media. Setelah kamu kasih tahu kepada mereka, mereka marah. Kata mereka, ini kan sosial media gua. Terserah gua lah mau posting apa aja. Walaupun mungkin sebenarnya mereka itu belum paham arti bersosial media, yang juga punya etika dan punya norma-norma yang berlaku sama seperti dunia nyata. Ya, kalau di dunia nyata itu kalau tetangga kita bikin keributan atau kegaduhan, ya kita wajib ngasih tahu dan mengingatkan juga. Tapi ya sudahlah, kalau memang kita nggak suka ya unfollow. Jangan sampai kegilaan-kegilaan mereka itu bisa merusak otak dan hati kita. Pahami satu hal ini, 1000 manusia, 1000 cara berpikir, 1000 tindakan, dan 1000 cara hidup. Selalu ada aja manusia-manusia random di sosial media. Jadi, ngapain kesel, ngapain bete, delete dan berhenti untuk mengikuti dia. Tidak ada bahagia kalau kita selalu membanding-bandingkan. Bahkan, pada saat kita menjadi orang terkaya ke-10, kalau kita membanding-bandingkan, kita akan selalu pengen jadi nomor 9 sampai ke nomor 1. Jadi, tidak akan pernah habis. Jangan jadi orang lain loh. Yang Anda lihat di sosial media itu hanyalah kelebihan. Yang Anda lihat di sosial media itu hanyalah satu kebahagiaan dari 1000 air mata. Yang Anda lihat di sosial media itu hanyalah satu pencapaian dari 1000 kegagalan. Jadi, gak usah baper dalam bersosial media. Gak semua yang kamu lihat di postingan orang lain itu betul adanya. Ada pepatah mengatakan, menjadi terkenal di sosial media itu sama aja menjadi kaya dalam permainan monopoli. Jadi, tidak perlu iri, apalagi sampai menilai orang lain. Kita bukan Tuhan yang punya kuasa untuk menilai terhadap orang lain. Jangan sampai kita membuat kesimpulan apapun terhadap kehidupan orang lain hanya dari postingan media sosial. Dan jika jawabannya mereka yang salah dari kehidupan kita yang tidak bahagia, sebaiknya kamu tutup saja semua sosial mediamu yang ada. Daripada kamu menghabiskan hidupmu, kamu menghabiskan sisa usiamu untuk mengatur orang lain supaya bisa membahagiakan kamu. Jadi, jadilah diri sendiri tanpa terpengaruh dengan sosial media orang lain.
Karena bahagia itu datang karena kita yang menciptakan bahagia itu. Semoga bermanfaat.